Baik, selamat pagi semua. Di sini kami akan menayangkan sebuah video bimbingan konseling, yaitu tentang kurangnya percaya diri. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Alfian sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Markus Ajan sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Permisi Pak, selamat pagi. Silakan. Boleh saya duduk Pak? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Alfian, tahu maksud Bapak panggil kamu ke ruangan? Saya belum tahu Pak. Ada apa Pak? Jadi maksud Bapak panggil kamu ke ruangan ini bukan karena kamu punya masalah, tidak. Tapi selama ini yang Bapak lihat ketika kita bertemu di dalam kelas, kamu itu di dalam kelas itu seperti orang yang kurang percaya diri. Tapi kalau dilihat, sebetulnya kamu itu punya potensi dalam diri kamu itu. Kamu itu orang yang cerdas, rapi, sopan, yang Bapak lihat. Sebetulnya kamu bisa percaya diri, lebih percaya diri ketika tampil di kelas. Jika kemarin kan contohnya pas Bapak panggil kamu di kelas tuh minta kamu nyanyi di depan, itu kan kamu masih malu-malu kan? Nah itu yang Bapak mau bahas di sini. Bapak lihat tuh kamu tuh kurang percaya diri. Sebetulnya percaya diri itu bisa saja kita rubah. Yang awalnya tidak percaya diri bisa jadi percaya diri. Dengan cara apa? Banyak caranya. Pertama, kamu harus lebih banyak bergaul. Karena di dalam kelas Bapak lihat kamu suka sendiri. Betul? Betul Pak, saya suka sendiri. Suka sendiri. Terus caranya lagi, jangan malu. Mau berbicara kepada siapapun jangan malu. Yang ketiga, banyaklah latihan berbicara, kemudian latihan tampil di depan. Itu salah satu cara, beberapa cara untuk membuat kita percaya diri. Bapak punya satu pengalaman dulu. Sebetulnya dulu Bapak juga ketika masih sekolah, Bapak itu orang yang kurang percaya diri juga. Tampil di depan gemetaran, berbicara tidak pandai. Namun ketika Bapak banyak latihan, itu Bapak jadi percaya diri. Dulu pas disuruh maju pas hari Minggunya, Bapak diminta oleh salah satu guru agama Bapak dulu minta bacakan kitab suci pas hari Minggu. Itu gemetarannya luar biasa, malunya luar biasa, sampai Bapak tuh salah baca saking kurang percaya diri, saking paniknya tadi. Namun setelah beberapa kali Bapak mencoba tampil depan, ya itu sudah biasa bagi Bapak. Kemudian Bapak tuh sudah rasanya setelah tampil di depan gitu, rasanya mau terus. Pernah tidak terjadi seperti itu dalam hidup kamu? Pengalaman seperti itu pernah tidak terjadi? Sebenarnya pernah Pak, karena saya sebenarnya yang membuat saya tidak percaya diri itu adalah saya takut salah. Saya melakukan sesuatu itu ketika dilihat orang, ataupun baik itu di depan teman, di depan guru, bahkan di depan orang tua. Saya berpikir untuk melakukan hal itu sempurna. Jadi resikonya saya berpikir ketika saya melakukan itu takutnya salah Pak. Jadi itu yang membuat saya tidak percaya diri. Sebetulnya tidak boleh begitu. Kita hidup tuh segala sesuatu itu kita harus mencoba. Tidak boleh takut salah. Kan tidak ada tidak mungkin ketika kita pengen tampil di depan kita langsung pandai. Itu tidak mungkin. Tapi semuanya kan butuh proses. Maka orang bilang hidup itu butuh proses, bukan protes. Sebetulnya butuh juga protes. Namun yang lebih penting itu adalah proses. Bagaimana kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Misal kamu ini kan kurang percaya diri. Kamu bisa saja nanti lebih percaya diri dari Bapak. Intinya tadi yang Bapak bilang, banyak bergaul, banyak latihan, kemudian jangan malu untuk bertanya atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang Bapak mau tanya lagi nih, ada tidak masalah dalam diri kamu atau dari keluarga yang membuat kamu itu jadi kurang percaya diri? Kan bisa nih kayak Bapak dulu masih sekolah tuh
suka dimanja-manjakan oleh orang tua, itu juga salah satu bisa membuat kita kurang percaya diri nanti, tidak bisa mandiri nanti. Ada tidak terjadi seperti itu dalam diri kamu? Kalau di diri saya sebenarnya ada Pak, tapi masalahnya lebih di dalam kelas. Itu seperti misalnya kemarin saya disuruh nyanyi itu sama bapak, Ya. tapi ada teman yang suka ketawa-ketawa. Nah, itu yang membuat saya tidak percaya diri Pak. Jadi saya jadi malu. Sebetulnya itu bagus, sebetulnya itulah salah satu untuk menguji mental kita ketika kita berada di depan. Ketika kamu tampil di depan terus ada yang ketawain kamu, belum tentu orang yang ketawa itu pandai dari kamu. Kamu harus berpikir seperti itu. Kalau dia ketawain kamu harus bisa buktikan. Jangan malah kamu malu, jangan malah kamu takut salah, tidak boleh. Kamu harus lebih percaya diri lagi. Karena kunci percaya diri itu adalah salah satu juga kunci kita untuk hidup. Coba bayang kalau kamu tidak percaya diri, di masyarakat kamu mau diminta tampil di depan umum atau di mana saja, kalau kamu tidak percaya diri, tentu sangat memalukan dilihat orang lain. Betul? Betul Pak. Nah, jadi saya tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, untuk mengatasi ketidakpercayaan diri pada diri saya, jadi saya harus mau belajar, Iya. mau bergaul, Ya. dan melewati proses yang ada. Ya itu betul. Nah, maka Bapak ingatkan mulai sekarang kamu harus melaksanakan apa yang Bapak katakan tadi. Nanti juga kalau kamu sudah selesai dari ruangan ini mau balik ke rumah, kamu renungkan di rumah, terus mulai belajar lagi, perbaiki diri sehingga kamu nanti bisa percaya diri. Kalau ada masalah lagi kamu bisa hubungi Bapak, bisa langsung ketemu Bapak. Jangan malu-malu, anggap saja kita ini teman dekat. Baik Pak. Karena guru dan siswa itu juga harus berinteraksi, jadi tak boleh takut. Jangan anggap bapak ini guru lalu kamu takut, tak usah. Karena kalau di sekolah itu bapak ini adalah sebagai orang tua kamu. Kalau di rumah ya tentu orang tua yang membimbing kamu. Tapi kalau misal di sekolah seperti ini ya bapak lah yang membimbing kamu. Iya Pak. Nah itulah sebabnya bapak panggil kamu kurang tadi. Sebenarnya kan karena bapak tuh lihat banyak sekali potensi-potensi dalam diri kamu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya bapak tuh lihat banyak sekali potensi dalam diri kamu yang bisa dikembangkan. Kemudian hanya itu sebenarnya yang bapak mau sampaikan. Nanti setelah ini kamu boleh keluar dari ruang ini. Tapi ingat tadi pesan bapak ya, yang bapak kami sampaikan tadi. Semoga nanti ya bapak berharaplah semoga kedepannya ada perkembangan dalam diri kamu. Intinya tadi jangan malu tadi ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak sarannya. Silakan. Permisi Pak. Ya Pak.